air hujan yang turun di kawasan ini tidak dialirkan keluar, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Di mana air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Jadi kalau ada semua yang dibahas terkait dengan TNI biarkan dibahas di warung kopi. Piu apa naiki? Jualan botol gasmu. Undang-undang yang dibahas secara terbatas, tertutup, hasilnya tidak matang. IKN contohnya. Orang geblek. Iya kan teman-teman? Ya kamu! Keluar! Ini mahasiswa apa mahasiswa ya teman-teman? Bang Lemen kok tertutup? Iya bu, tapi bukanya pada tertutup semua. Mau hijau! Kalau memang Mau berani coklat! ya, jangan tutup kayak itu. So-soan kalian ini. Hei! Ya kamu! Keluar! Kira-kira gak jelas ya. Bajingan kalian semua! Nanti ditangkap baru menye-menye ya. Memang agak lain ya. Isi perut kalian dari siapa? Kalau bukan dari rakyat Indonesia. Beli sempak aja masih pakai uang kita. Wah, sempak lo dari uang rakyat, boy. Sempak lu copot. Teriak-teriak tidak jelas ini. Semua yang melekat di dalam badan kalian. Begini so jago semua ya teman-teman. Kembalikan telanjang kalian semua. Mana amarat itu? Apaan gak jelas banget sekalian ini. Gak jelas banget. Tobat goblok. Eling. Sampai ngatain kayak gitu teman-teman. Sampai ngeluarin kata-kata kasar kayak gitu. Weh, jangan, biarin. Gitu. Apa lihat-lihat? Bongkar. Keluar. Buka itu penutup muka tuh bro, kalau berani. HTmu pak, HTmu. Itu pajak rakyat. Lihat kawan-kawan. Saksikan. Apabila Jadi salah dari satu mana dari ya? kami mati di tangan aparat, Ulang. mereka pelakunya, mereka Padahal pembunuh aparatnya diam-diam aja rakyat. ya. Aneh ya. Semua pada pakai masker itu ada apa ya? Jangan-jangan ini titipan ya guys. Dan lebih anehnya lagi ketika zaman Pak Jokowi nggak ada tuh yang demo-demo kayak gini. Apakah karena saat Pak Jokowi berkuasa karena ada partai itu atau gimana? Halo teman-teman pecinta channel YouTube Freddy Kako. Melalui video ini saya ingin sampaikan bahwa jika Anda senang dengan channel YouTube ini, Anda bisa mendukung saya dengan memberikan gift melalui tombol super yang ada di channel YouTube ya. Seperti ini modelnya teman-teman. Terima kasih. Akhirnya revisi Undang-Undang TNI disahkan ya, dan kenyataannya tidak seperti yang hoax di luaran sana ya. Kasihan deh lo. Tambahan kewenangan operasi militer itu selain perang itu ada dua ya teman-teman. Pertama itu menanggulangi ancaman cyber, kemudian yang kedua itu melindungi dan juga menyelamatkan warga negara Indonesia serta kepentingan nasional di luar negeri ya. Mana yang kalian protes ya? Mana yang kalian protes ya? Semuanya harus ada keahlian. Ini juga ada tambahan usia pensiun. Jadi tidak seperti yang selama ini tersebar di luar sana bahwa ini akan kembali seperti pada zaman Orde Baru. Ya, itu hanya penyebar berita hoax yang
di mana mereka hanya mau memecah belah bangsa ini. Ya, sekarang kan rancangan undang-undang itu sudah disahkan. Kalian mau apa? Hah? Kalian mau apa? Kalau mau demo itu untuk para anggota dewan atau siapapun itu untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset, kalian nggak berani ya? Ataukah karena para backingan kalian itu nggak mau bayar, takut mereka juga ikut terseret? Nah teman-teman, terkait dengan di mana DPR telah mengesahkan undang-undang perampasan aset, jadi ada beberapa reaksi dari netizen ya. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Lagi rame nih RUU TNI. Katanya banyak yang demo, banyak konten kreator yang bikin VT di fungsi ABRI. Kalau yang belum tahu, saya kasih tahu ini poin-poin perubahannya. Jadi ada tambahan kewenangan operasi militer selain perang. Yang pertama, menanggulangi ancaman cyber. Yang kedua, melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri. Terus jabatan di instansi selain TNI nih, kalian baca sendiri ya. Udah dibaca? Sudah. Lalu tambahan usia pensiun prajurit. Jadi kalau Bintara dan Tamtama 55 tahun dan seterusnya, kalian bisa baca sendiri. Jelas ya, jadi nggak ada tuh dwi fungsi ABRI. Konten kreator kan banyak yang sebar-sebar isu. Terus ini penjelasan Bu Puan Maharani, Ketua DPR RI dan Ketua DPP PDI Perjuangan. Kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan. Nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Amin. Udah jelas ya, masa Bu Puan sendiri loh itu yang menjelaskan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. Mereka nyalahin 02 karena tiba-tiba muncul RUU TNI. Tapi mereka nggak sadar kalau yang bikin RUU TNI itu semua fraksi di DPR 01, 02, dan 03 itu ikut terlibat. Dari 03 itu ada PDIP jelas. Dari 01 kubunya Anies itu ada PKS, PKB, dan Nasdem. Terus mereka sibuk ngata-ngatain voters 02 yang ngevote Pak Prabowo. Menurut gue ini irrelevan. Ditambah lagi ya, kalau kita ngomongin soal legislatif atau pembuatan undang-undang itu diatur oleh DPR, bukan kekuasaan eksekutif seperti presiden. Pengesahannya pun oleh DPR. Yang terjadi sekarang adalah 02 itu diolok-olok maksimal oleh orang-orang, disalahkan karena 02 ini bikin RUU TNI jadi dimunculkan lah. Padahal mereka juga nggak sadar bahwa apa yang mereka vote juga terlibat 0103 gitu. Kalau misalnya otaknya itu berpikir rasional, mereka akan sadar soal hal ini gitu loh. Mereka nggak terbutakan oleh gerakan-gerakan di sosial media yang sifatnya memojoki, memwitch hunt kalau kata Panji Pragiwaksono tuh. Move on lah, nggak usah dendam pilpres. Jadi apa-apa salahnya 02 terus. Padahal kayak di RUU TNI ini mereka juga ikut terlibat 0103 lewat partai politik yang mereka dukung gitu. Banyak banget yang komen bilang, "Bang, tanggapan lu tentang RUU TNI." Apa sih Bang RUU TNI? Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, guys ya. Kenapa banyak menuai pro dan kontra? Mungkin banyak yang nggak tahu juga dan banyak juga yang hati-hati karena udah tahu. Jadi gue mau jelasin sedikit buat yang belum tahu. Jadi dalam RUU TNI itu ada dui fungsi TNI. Dui artinya dua, fungsi artinya iya, fungsi. Jadi dui fungsi itu adalah dua fungsi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mempertahankan negara dan juga ikut masuk dalam pemerintahan atau duduk di kursi parlemen. Gimana ya bahasa gampangnya tuh, dia udah bertugas sebagai TNI yang menjaga keutuhan negara. Dia juga menjadi TNI untuk pemerintahan, paham nggak? Jadi dia bisa masuk nih ke kursi manapun nih di pemerintahan. Oke, sehingga dampak negatifnya warga-warga sipil yang mengikuti demokrasi itu kesulitan untuk menduduki jabatan. Dan juga ngerasa tidak adil karena kita negara demokrasi. Demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Dui fungsi TNI ini diterapkan pada masa Orde Baru, di mana TNI itu berkuasa penuh guys atas apapun di negara kita.
Sehingga para kriminalitas itu tidak bisa berkutik karena tentara bisa langsung melibas habis tanpa menyalahkan aturan manapun. Hak asasi manusia udah pasti bakal banyak dilanggar karena dulu ada Petrus, guys. Kalau kalian belum tahu, Petrus itu penembak misterius. Dimana kalau ada orang yang speak up, ada orang yang kriminal, ada orang yang berbuat jahat membahayakan negara, itu besoknya langsung hilang. Mungkin gitu aja guys tanggapan dari gua. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di negara kita. Gua juga dari dulu sebenarnya nggak mau tahu ya siapapun pemerintahnya, siapapun presidennya. Gua juga kerja cari makan sendiri, cari duit sendiri. Pemerintah nggak ngaruh-ngaruh amat. Cuma pasti banyak banget provokator-provokator yang menyuarakan agar pemerintah selalu salah aja. Ya gua ini pro pemerintah, tapi namanya gua juga provokator, jujur Bang. aja agak takut kalau dui fungsi TNI diaktifkan kembali. TNI dilarang membantu warga. TNI dilarang membantu masyarakat yang terkena musibah banjir ataupun bencana alam. Kata mahasiswa, TNI harus dikembalikan ke barak. Artinya, TNI tidak boleh membantu warga. Harusnya mahasiswa yang membantu warga. Karena TNI harusnya dikembalikan ke barak. Berarti tidak boleh kan sama mahasiswa. Tapi kenapa setiap ada bencana, ada musibah, TNI yang selalu membantu, bukan mahasiswa? Para mahasiswa kemana? Alhamdulillah, akhirnya undang-undang TNI disahkan oleh DPR RI. Ya, ini merupakan babak baru di mana TNI akan lebih bertanggung jawab dan lebih berperan terhadap jalannya pemerintahan Indonesia yang lebih menguntungkan rakyat. Ya kan, alhamdulillah. Dan yang demon ini, mahasiswa ini sebenarnya mereka ini salah kaprah menurut saya. Ya, dan demon ini tidak akan dapat dukungan dari rakyat. Orang tahu mahasiswa sekarang ini berdemonstrasi, ya, tidak dengan aspirasi rakyat. Mereka tidak bersama rakyat, sehingga rakyat tidak mendukung itu. Ya, saya sebagai pelaku tahun 98 yang menolak dui fungsi ABRI dulu, tapi kami bersama rakyat, makanya berhasil. Kalau sekarang mahasiswa ini nggak peduli terhadap apapun permasalahan rakyat. Misalnya coba lihat, ada kasus Rempang, mahasiswa tidak demonstrasi, ya kan? Kemudian ada PIK 1, PIK 2, mahasiswa tidak berdemonstrasi. Ada korupsi Jiwasraya, mereka tidak berdemonstrasi. Ada korupsi Asabri, mereka tidak berdemonstrasi. Ada perubahan undang-undang sehingga orang muda bisa menjadi calon wakil presiden melalui MK, mereka tidak peduli. Ya, banyak permasalahan di Republik ini, mereka tidak peduli. Ya, nah itulah makanya rakyat menderita, mahasiswanya tidak peduli. Nah, inilah sekarang ini, ya, rakyat tidak mendukung pasti tidak akan berhasil. Rakyat ini sekarang malah mendukung TNI, malah rindu kembali peranan TNI di segala posisi yang ada di Indonesia ini. Saya kemarin mendukung tidak hanya beberapa kementerian, bahkan perwira TNI boleh di mana saja sepanjang itu dibutuhkan, karena perwira-perwira TNI itu ternyata lebih bagus daripada pemimpin-pemimpin produk sipil. Jadi kalau TNI itu sudah sangat terukur. Alhamdulillah, akhirnya undang-undang TNI udah, pulanglah kalian mahasiswa, pulang ke rumah, tidur kalian, belajar kalian, ke kampus kembali. Kalau mau jujurlah, di bagian mana yang harus menimbulkan gejolak? Coba kalian baca. Saya sudah kirim ke teman-teman wartawan tadi. Ya, di bagian mana coba yang masih menimbulkan gejolak yang mana? Apa? Coba sebutkan satu yang menimbulkan gejolak. Misalnya penambahan. Ya, penambahan yang mana? Sebut. Atau perwira. Ini yang sering jadi kalau masa pensiun apa masalahnya? Itu kan prajurit aktif. Yang saya sampaikan tadi kemarin saya lihat di masyarakat juga, salah satunya soal operasi selain militer, Pak. Nah, itu kan dari dulu sudah ada operasi militer selain perang. Banyak yang beranggapan bahwa itu kemudian dapat berpotensi menjadi pasal karet. Ini gimana? Operasi militer selain perang itu, kalau ada bencana, pemulihan bencana itu operasi militer selain perang. Kalau ada jembatan putus, itu jembatan darurat dibangun oleh militer, itu namanya operasi militer selain perang. Ya, kalau ada pemberontakan bersenjata misalnya, itu juga menjadi bagian dari operasi militer selain perang. Jadi operasi militer selain perang itu harus digarisbawahi selain perang. Jangan operasi militernya, tapi selain
selain perang. Sekarang mana yang menurut kalian kontroversial lagi yang mana? Mas, sebenarnya bukan terkait kontroversial, namun masyarakat menganggap ini terlalu terburu-buru. Itu gimana? Undang-undang ini sudah dari beberapa tahun lalu kan direvisikan. Ini kan bukan ujuk-ujuk, dari berapa tahun lalu. Coba searching, kalian kan wartawan. Browsing dari kapan nih RUU revisi Undang-Undang TNI ini mulai digodok? Sudah berapa tahun yang lalu kan? Mungkin yang jadi catatan karena tidak ada di Prolegnas 2025, Pak. Begitu. Iya, tapi kan ini sudah direncanakan lama. Jadi kalau undang-undang itu misalnya sudah matang, ya, sudah bisa untuk segera untuk diundangkan, kenapa enggak dibicarakan? Ini kan untuk memperkuat fungsi-fungsi yang selama ini sudah ada, tapi belum diakomodir oleh undang-undang. Waktu kita COVID, kita punya kepala BNPB Jenderal aktif, Jenderal Doni Munardo. Itu nggak diakomodir dalam undang-undang loh. Tapi kalian protes nggak? Ada jenderal aktif memimpin BNPB, jadi ketua Satgas COVID. Nggak pulang-pulang, dia mungkin setahun dia nggak pulang-pulang itu untuk menangani COVID. Almarhum Jenderal Doni Munardo. Ada yang protes nggak? Tapi itu belum ditampung dalam undang-undang. Hari ini diformalkan dalam undang-undang bahwa BNPB boleh dijabat oleh TNI aktif. Ada masalah nggak dengan itu? Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sekarang itu yang dicari-cari kemarin, yang hantu-hantu, yang pasal-pasal yang dianggap kemarin menakutkan tuh setelah dicari nggak ketemu kan? Kalau nggak ketemu kenapa masih marah? Ya, kecuali kalian bisa tunjukkan mana yang bermasalah. Gitu. Ya, kecuali kalian bisa tunjukkan mana yang bermasalah, baru kita bahas. Kalau nggak ketemu kenapa masih marah? Oke, artinya pesan untuk masyarakatnya secara khusus. Sekarang itu justru jabatan-jabatan itu dikunci. Di dalam undang-undang itu ada 15 jabatan. Selain 15 jabatan ini, kalau mau diisi oleh TNI aktif, maka dia harus mundur atau pensiun. Justru pasalnya sangat tegas. Ini jabatan yang boleh buat TNI aktif. Di luar jabatan ini, maka dia harus pensiun atau mundur. Ini pasal yang sangat clear, sangat terang benderang, dan ketakutan-ketakutan yang selama ini digembar-gemborkan di media sosial nggak ada. Kalian sebagai wartawan juga nggak bisa sebutkan kan? Pasal mana yang hari ini harus menimbulkan ketakutan, yang mana? Ya, itu tadi teman-teman. Saya merasa lucu ketika ada seorang wartawan cewek tadi bertanya, katanya masyarakat. Dia mengatasnamakan masyarakat. Padahal yang selama ini, yang selalu protes, yang selalu demo itu adalah para mahasiswa. Ya, mereka atau orang-orang yang berdemo ini, menurut pandangan saya ya, bahwa orang-orang yang istilahnya hanya melihat, ya, kalau membaca sebuah berita atau melihat sebuah berita, hanya melihat covernya saja, hanya melihat judulnya saja, tanpa mendalami isi dari judul berita itu. Ya, makanya mereka protes. Dan yang lebih konyolnya lagi, ada yang berdemo di Kodim. Bukannya pergi berdemo di gedung DPR yang punya hak untuk mengesahkan undang-undang itu, rancangan undang-undang itu, tapi datangnya ke Kodim. Ngapain? Ngapain? Ya, saya secara pribadi tentu sangat mengharapkan keaktifan TNI ya. Dalam hal ini biasanya ketika ada bencana atau semacam zaman dulu itu ABRI masuk desa, itu sangat-sangat positif. Bahkan saya harus memberikan apresiasi kepada Ketua DPRI dari Partai PD Perjuangan, bahwa beliau sampaikan selama ini ya, apa yang selama ini digembar-gemborkan, apa yang selama ini ditakut-takutkan, itu tidak terjadi. Ya, kalau memang undang-undang itu bermasalah ya, rancangan undang-undang itu bermasalah, seharusnya Ketua DPR RI ya, Ibu Puan Maharani itu tidak mengesahkan rancangan undang-undang TNI tersebut. Ya, semua sudah terjadi. Ya, rancangan undang-undang itu sudah disahkan, sudah diketok palu oleh Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani. Artinya mereka sudah melihat bahwa rancangan undang-undang ini perlu. Ada fungsi-fungsi ABRI yang perlu diaktifkan kembali demi menopang, mendukung pemerintahan Republik Indonesia. Ya, kalau para mahasiswa ini kan yang ada di benak mereka ini kan cuan, dan juga cuan. Nah, tanggapan teman-teman terkait dengan
rancangan undang-undang TNI yang sudah disahkan ini seperti apa? Apakah kalian mendukung pemerintah atau mendukung DPR, ataukah mendukung para mahasiswa yang berdemo-demo yang menurut saya tidak jelas? Coba tulis di kolom komentar ya.